Joey and Dean, how do you feel about playing for the national team? What do you hope to accomplish for Indonesian national team? Can you give us a little bit, explain your feeling? And it's an honor to be playing for the national team, and of course on short term to reach the World Cup. And for me, it's the Indonesian is in my blood, and it's just an honor to play for the country. Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas mengenai updatean terbaru mengenai pemain keturunan di Komisi 10 dan juga 13 ya. Akhirnya menyetujui 3 pemain yang akan menjadi bagian timnas Indonesia, dan yang sangat luar biasa ya kalau kalian juga menonton ya, 2 pemain itu ikut hadir ya, Dian Cem dan juga Joel Pelopesi yang sudah menyempatkan ya di sela-sela kesibukannya lah di klubnya ya, karena memang ini banyak sekali jadwalnya, apalagi Dian Cem ya akan menghadapi ini tonton ya AZ Alkmaar nanti ya di final KNVB ya, Piala KNVB. Dan ini menurut saya menjadi hal yang sangat luar biasa, 2 pemain diwawancarai dengan serius ya, bahkan bisa dikatakan seperti diintegrasi lah mengenai niatnya membela timnas Indonesia. Tapi jawaban mereka sangat luar biasa karena darahnya itu sangat mengalir di dirinya ya, darah Indonesia sangat mengalir. It's a big honor to be part of the country, to be part of the national team hopefully, and first of all I want to say thank you for having us here to do a lot of work for us. I appreciate that a lot. That means a lot for me because it's the country where my grandfather and grandmother were born, so that gives me a really warm feeling, and all the things that are going to happen, it goes deep in my heart. So no, it's really special to hopefully to play for the national team soon. So that means a lot to me and also to my family. Sehingga sangat mudah sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPR. Tapi ya, ini ada hal yang sangat menarik. Lagi-lagi teman-teman, ini ada beberapa ya, saya tidak menyebutkan namanya, anggota DPR yang sepertinya kalau menurut saya ya ilmu bolanya itu ya ini masih agak absurd ya. Artinya memang tidak seperti pada umumnya. Bahkan kalau kita berbicara mengenai beberapa yang kontra mengenai pemain keturunan, itu banyak sekali anggota DPR. Tapi bagaimana saran dan juga masukan itu hal yang lumrah setiap ada pemain keturunan yang akan disetujui ya, seperti mungkin mematikan ya bagaimana bakat pemain lokal dan sebagainya dengan alasan-alasan mereka, itu wajar. Tapi kalau sudah masuk ke bagaimana warna kulit ya, kemudian juga rasnya itu harus yang mirip-mirip dengan orang Asia, yang menurut saya itu sudah kelewatan. Dan kita akan membahas tuntas ya, agar ini bisa menjadi pembelajaran. Dan saya juga akan membahas ya, ada kabar terbaru mengenai kapan sidang paripurna dan juga sumpah WNI. Jadi kalian langsung pantengin terus video ini tonton ya. Sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, ini saya sangat rekomendasikan parfum Aroma Lux ya. Ini super premium ya, beli satu ya, satu aja ini nanti kalian akan dikirim 3, jadi kalian nanti akan dapat 4 botol seperti ini. Ini ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam ya, apalagi sekarang bulan Ramadan mau lebaran, jadi ini sangat cocok mumpung lagi promo 50.000 dapat 4. Yang mau saja langsung kalian gariskan di pojok kiri bawah ya, karena ini ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Langsung lanjut ya, yang ingin saya bahas terlebih dahulu, ini saya mendapatkan informasi terbaru ya, bahwa untuk rapat paripurnanya ini ya, kalau tidak besok ya, itu hari selanjutnya ya, di hari Jumat. Artinya memang ini akan semakin cepat, karena memang jelas ya, deadline-nya itu ya, tanggal 10. Ya, sekarang kalian bisa lihat sekarang tanggal berapa ya, tanggal 5. Artinya memang ini kurang lebih ya, PSSI ini semakin ngebut lah untuk bisa ya mendaftarkan 3 pemain ini ke FIFA ya, karena deadline itu tanggal 10 dan tanggal 20 kita harus sudah bermain di Australia. Artinya ini sudah tidak ada waktu lagi, dan menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus karena semuanya sudah lengkap ya. Sidang paripurna itu ya, ini menurut saya sangat menentukan. Jangan sampai lewat dari 2 hari. Kalau lewat dari 2 hari ini jelas itu tidak akan terkejar. Karena setelah sidang paripurna ya,
PSSI dan juga beberapa perwakilan Kemenkumham ya, itu akan, kalau saya mendapatkan informasi terbaru, itu akan ke Belanda. Kalau tidak ke Belanda, ke Belgia. Dua negara itu yang akan jadi tujuan nanti ya untuk mereka disumpah WNI. Dan ini menjadi hal yang sangat bagus karena kalaupun di Belgia ya jelas ya, ini prosesnya saya sangat yakin kebut-kebutan sekali. Apalagi melewati beberapa negara ya yang memang harus dituju oleh PSSI. Tapi ini sebuah pengorbanan. Oke, itu adalah informasi terbaru ya mengenai kapan mereka disumpah ya. Yang jelas ya menurut saya itu tanggal 8 itu mereka pasti udah disumpah lah, paling lama itu tanggal 9, tapi sepertinya tidak mungkin 8 sumpah itu paling lambat, kemudian 9 kepindahan federasi ya, kemudian tanggal 10-nya itu paling lambat sekali ya PSSI sudah mendaftarkan ke FIFA ya. Masalah FIFA nanti menyetujui atau tidak, kalau saya melihat regulasi itu tanggal 15 ya. Artinya kita masih ada waktu di sini dan ini menjadi hal yang sangat bagus. Oke. Kita langsung masuk lagi mengenai pembahasan ya atau hasil ya dari rapat Komisi 10 dan 13. Ya, sangat luar biasa. Mereka semua sangat mendukung walaupun ada beberapa hal yang kontra. Seperti ya, saya tidak perlu sebutkan namanya ya. Saya tidak perlu sebutkan namanya ya. Kalau sudah berbicara mengenai warna kulit, kemudian juga ya kebule-bulean dan sebagainya, itu menurut saya sudah kelewatan. Ini forum resmi loh. Kemudian juga anggota DPR. Artinya ya, ini juga harus memberikan sisi atau sudut pandang yang memang sifatnya membangun. Kalau hanya argumen pribadi, ya itu it's okay, tidak masalah. Tapi juga argumen pribadi dikuatkan dengan beberapa dasar yang rasional gitu. Dan kalau saya lihat ya sepak bola ini kita tidak bisa mendiskriminasi ya yang bermata biru itu tidak bisa menjadi bagian timnas Indonesia. Kemudian yang kulit putih, rambut pirang itu tidak bisa karena mereka juga memiliki karakter masing-masing seperti itu. Ya, dan kalau dilihat juga sepak bola itu bukan masalah hal itu ya. Sepak bola bukan masalah ras dan sebagainya, tapi sepak bola ini adalah ya bisa dikatakan adalah seni dan mereka menjadi bagian timnas Indonesia itu ya. Ketika memang dirinya ya sudah mau ya, walaupun diajak oleh PSSI, diajak oleh Kemenpora, diajak oleh tim diaspora bergabung ke timnas Indonesia, kalau hatinya nggak mau jelas dia tidak akan menjadi bagian timnas ya. Artinya kita tidak bisa membedakan hal itu ya. Jadi ini saran kepada DPR untuk ke depan jangan sampai ya hal ini terjadi lagi. Karena kalau mereka paham bahasa Indonesia secara tuntas lugas ya, apalagi Joel dan juga Dian Cem juga hadir di forum tadi, jelas mereka juga akan sangat tersinggung ya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat tidak ada mereka yang bermata biru kemudian warna rambut pirang dan sebagainya, tidak ada. Jadi jangan sampailah hal ini bisa menjadi pembatas gitu, karena itu menurut saya tidak masuk akal. Sepak bola tidak ada hubungannya dengan warna kulit dan sebagainya ya. Jelas kita menjunjung tinggi fair play gitu loh. Kalau ini terus-terusan terjadi ya bisa ya FIFA pun juga akan menyelidiki bagaimana proses ini ya, bagaimana pemain timnas Indonesia ini dilakukan ya. Artinya memang ada yang tidak beres, tapi semoga saja ini menjadi pembelajaran karena saya sangat yakin ya. Saya tidak perlu menyebutkan, bahkan kalian pun sekarang sudah mencari akunnya ya. Ya mungkin ingin mengeluarkan unek-unek dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ya, proses mereka itu sportif, proses mereka itu baik, dan mereka ingin menjadi bagian timnas Indonesia itu dokumennya lengkap gitu. Tak peduli di mana asal usul mereka, selagi mereka memiliki darah keturunan Indonesia, baik dari kakeknya ataupun pihak ayah ataupun ibu, itu sah sekali menjadi bagian timnas Indonesia. Jadi stop ya, stop, jangan sampai ada diskriminasi karena itu tidak baik. Dan itu menurut saya malah menghancurkan bagaimana citra lah ya mungkin yang sudah dibangun oleh birokrasi, yang dibangun oleh DPR ya, yang dibangun oleh pemerintah dengan beberapa statement yang menurut saya nggak masuk akal. Dan itu kalau untuk kaitan dengan bola ya menurut saya dangkal sekali lah statement seperti itu. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman?
dengan proses ketiga pemain keturunan ini? Apakah kalian yakin dirinya ya segera menjadi bagian timnas Indonesia dan bisa debut ya saat melawan Australia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.